seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bam7X di berbagi pengalaman. Dan tidak lupa buat teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan dan bahagia selalu ya, amin. Masih di kota Jogja dan kita menginap di Smedi Co-Living and Cafe, penginapan yang unik dekat dengan pusat kota Yogyakarta. Untuk mencari tempatnya tidak sulit kok, memang kita harus masuk gang dulu. Tapi tenang aja, yang bawa mobil masih bisa masuk kok, karena memang tempatnya berada di tengah-tengah rumah warga. Nah, di sini kita bisa berbaur dengan warga sekitar ya teman-teman. Oh ya, di depannya ini juga ada masjid. Nah, ingin tahu seperti apa penginapannya? Tetap pantengin dan gas slow aja pelan-pelan. Baru masuk kita disambut dengan cafe yang nyaman dan instagramable banget. Cocok nih buat anak-anak muda yang sukanya nongkrong. Nah, untuk reservasi kamar kita langsung ke bagian kasir ya teman-teman, karena untuk front office atau bagian resepsionis sendiri tidak ada. Jadi satu dengan bagian kasir, tapi tidak apa, sama saja kok. Nah, sambil nunggu reservasi kita bisa duduk-duduk santai sambil memesan makanan dan minuman ringan di area cafe. Oke teman-teman, untuk reservasi sudah selesai dan sekarang kita langsung menuju ke kamarnya, yuk gaspol masih. Untuk koridornya biasa aja sih, tapi nggak tahu kenapa ya seneng aja gitu lihatnya. Nah, untuk handle pintunya ini juga sudah smart nih teman-teman, tuh kan minta password. Nah, tenang aja, ini dia passwordnya ada di sini. Nah, untuk kartunya ini juga kecil nih teman-teman, jadi hati-hati hilang ya. Jadi kalau keluar-keluar mending dititipin aja lah ke resepsionis, mohon maaf, ke kasirnya aja. Oke teman-teman, baru masuk kita disambut dengan lemari terbuka dengan ukuran yang standar, tidak begitu lebar tapi tinggi. Untuk fasilitas di dalamnya ada beberapa kantungan baju, 2 handuk dan tisu gulung, 2 pasang slipper, berangkas besi, dan masih ada beberapa space yang cukup luas di dalam rak dan laci. Geser ke samping ada kaca cermin dengan ukuran yang cukup lebar dan tinggi. Nah, di depan kaca cermin ada kamar mandi, ini dia. Untuk ukuran sedang ya teman-teman, nggak begitu luas, tapi untuk fasilitasnya lumayan lengkap. Ada shower yang pasti sudah panas dingin, sabun, sampo, cair, dan juga ada tisu gulung. Untuk wastafel modelnya simple, lengkap dengan kaca cermin di depannya dan ada toilet duduk di sampingnya. Nah, untuk amenities lumayan lengkap, standar lah ya. Nah, dan di sampingnya juga ada teman rambut gondrong, hair dryer, dan terakhir ada disediain juga tempat sampah. Oke, next kita lanjut ke living roomnya nih teman-teman, atau ruangan tengah. Nah, ini dia, berasa seperti rumah sendiri, simple tapi nyaman ya teman-teman. Ini pintu dan jendela kalau kordennya ditutup, tinggal tarik ulur. Untuk fasilitas di ruangan tengah ada meja kursi terbuat dari kayu lengkap dengan bantalannya, dan juga ada lemari rak yang isinya ada kulkas mini. Untuk fasilitas lainnya ada televisi, meja rak yang tempel di dinding, ada amenities 2 air mineral, kopi, gula, dan teh lengkap dengan teko pemanasnya. Dan ada 1 stop kontak. Geser ke samping ada kotak tisu, pengharum ruangan, dan untuk televisi ukuran kurang lebih 43 in, channel internasional, dan yang pasti sudah smart TV. Nah, yang spesial kalau nginep di sini nih teman-teman, 1 kamar dapat 2 lantai. Nah, di lantai 2 inilah untuk kamarnya. Ini dia. Untuk tempat tidurnya model single bed ukuran king size dengan atap yang tinggi, jadi berasa luas nih teman-teman, dan ada jendela menghadap tempat tidur. Di samping tempat tidur ada 1 meja nakas minimalis, tempat sampah, saklar lampu stop kontak, dan 1 lampu tidur yang bisa diarahkan ke mana saja. Dan 1 lagi ada lampu LED pas di sandaran kepala.
Dan yang bawa anak kecil mohon berhati-hati teman-teman, karena untuk pagar pembatasnya sepertinya tidak ramah nih untuk anak kecil. Dan kita masih bisa lihat view-nya, ini dia ya, meskipun ya setidaknya kita masih bisa melihat cuaca di depan. Oke lanjut teman-teman, kita lihat untuk terasnya, ini dia, tara. Untuk ukurannya lumayan luas nih teman-teman, bisa sambil bersantai tidur-tiduran berguling-guling sambil menikmati kolam ikan koi. Nah untuk fasilitasnya ada 2 kursi dan 1 meja. Antara teras dan kolam ikan tidak ada pagar pembatasnya ya teman-teman, jadi los, jadi harus lebih berhati-hati lagi. Nah di seberang kolam ikan ada tanaman hijau yang membuat suasana menjadi lebih asri dan menenangkan pastinya, mantap masih. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya untuk kamar dan fasilitas di dalamnya. Untuk fasilitas yang lain free wifi pastinya, untuk deposit tidak ada. Nah untuk nama dan tipe kamarnya mohon maaf saya tidak tahu teman-teman, karena memang waktu itu mencari tempat penginapannya mendadak sekali. Saya berhenti dan mencari di sekitar area saya berhenti dan akhirnya menemukan tempat penginapan ini. Nah untuk informasi lebih lengkap mengenai tempat penginapannya teman-teman bisa cek di IG atau OTA yang bekerja sama dengan tempat penginapan Smedi Co-Living and Cafe. Oke teman-teman, karena review kamarnya sudah selesai, nah sekarang kita waktunya jalan-jalan ke mana ya. Nah yang penasaran tetap pantengin dan gas slow aja sampai selesai. Gas slow masih. Kita ada di mana? Gamplong Studio, salah satu ikon tempat wisata di kota Yogyakarta, yang tempatnya terletak di Kabupaten Sleman, kurang lebih sekitar 16 km dari pusat kota Yogyakarta. Tempat wisata ini juga dijuluki sebagai mini Hollywood Indonesia karena di tempat ini terdapat spot-spot unik zaman dahulu. Nah tapi yang pasti teman-teman, tempat wisata ini adalah tempat untuk pembuatan film di Indonesia. Nah karena untuk pembuatan film jadi ada spot-spot yang bisa dibongkar pasang, juga ada yang permanen. Dan yang saya tahu salah satu sutradara kondang terkenal Indonesia yang melakukan syuting film di sini adalah Bapak Hanung Bramantyo dengan judul film Bumi Manusia dan Sultan Agung. Nah ingin tahu seperti apa tempat wisatanya? Monggo dipantengin masih. Inilah sekilas tentang Gamplong Studio. Monggo. Oke teman-teman, setelah puas ubuk-ubuk area wisatanya, nah sekarang kita mau istirahat sambil manjain lidah dulu. Sekarang kita ada di mana? Tembok Gelato Taman Siswa. Pecinta gelato wajib kesini nih, yang berada di Jalan Taman Siswa nomor 54 Wirogunan Mergangsan, Yogyakarta. Untuk pilihan rasa banyak dan untuk harganya monggo bisa dicek di IG-nya ya. Ini dia. Kurang lebih berjalan 39 menit dari Gamplong Studio di waktu normal ya teman-teman. Monggo jangan lupa mampir ya, rasanya bikin nagih masih. Dan akhirnya kita kembali ke penginapan. Nah sebelum istirahat kita mau kunyah-kunyah malam dulu. Dan inilah untuk menu yang kita pesan di kafenya.
Sempal cemil di malam hari, berkumpul dengan family sambil menikmati acara TV, rasanya mantap masih. Dan seperti inilah untuk suasana teras di malam hari. Untuk lampu cukup terang, ikannya juga masih kelihatan. Enak juga nih buat duduk-duduk santai, ditambah dengan suasana tenang dan nyaman. Selamat malam. Saatnya kunyah-kunyah pagi. Oke teman-teman, untuk tempat sarapannya berada di luar dekat dengan area cafe dengan suasana buffet ya teman-teman. Untuk jenis makanannya lokal dan menunya memang tidak terlalu banyak, tapi yang penting rasa bumbunya mantap di lidah. Kami sarapan bertiga dan anak saya tidak dikenakan cas. Terima kasih loh ya, kembali kasih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tempat rekomendasi buat teman-teman untuk mencari tempat penginapan di Jakarta Jogja bersama keluarga tercinta. Mohon maaf jika ada kata-kata atau informasi yang salah mengenai dengan penginapan, tempat wisata dan kulinernya, dan teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di berbagi pengalaman berikutnya. Keep spirit and never give up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.